Pungli di rutan KPK, efek buruk kepemimpinan Firly Bahuri. OTT KPK tangkap Bupati Labuhan Batu, kader Nasdem tersandung kasus suap. Apa yang akan dilakukan Luhut usai Fathia dan Haris Azhar dinyatakan tak bersalah kasus Lord Luhut? Kini jadi tersangka pemain film porno Meli Tiga Kipi akui dijebak sutradara. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang akan kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tak lepas dari dugaan tindak kasus korupsi. Diduga 100 pegawai di KPK terlibat kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK. Nilainya fantastis mencapai 4 miliar rupiah. Anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, menyebut dugaan pungli di rutan KPK itu berlangsung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Informasi terbaru, dalam waktu dekat 93 pegawai KPK akan menjalani sidang etik terkait pungutan liar di rutan KPK. KPK tengah menjadi sorotan karena dugaan pungutan liar atau pungli di rumah tahanan atau rutan KPK senilai 4 miliar rupiah. Hampir 100 pegawai KPK diduga terlibat kasus pungli ini. Sebagaimana diketahui, skandal pungli di rutan KPK sempat membuat heboh publik. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut dugaan pungli di rutan KPK itu mencapai 4 miliar rupiah yang berlangsung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Dia mengatakan temuan ini merupakan hasil pengutusan Dewas, bukan laporan pihak lain. KPK menyatakan pengusutan dugaan pungli ini sudah selesai, namun KPK masih membahas apakah kasus ini bisa ditangani sendiri atau dilimpahkan ke penegak hukum lain. Dewas KPK mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus pungli di rutan KPK. Kasus itu segera naik ke sidang etik. Albertina juga mengungkap keterlibatan pegawai KPK dalam kasus tersebut. Ada 93 pegawai KPK yang akan disidang etik terkait pungli rutan KPK. Dewas KPK mengatakan sidang etik kepada 93 pegawai itu akan digelar bulan ini. Dewas KPK menyerahkan perkara pidana dari kasus pungli itu kepada penegak hukum lain. KPK mengatakan akan menghormati proses yang tengah berjalan di Dewas. Hal ini semata-mata untuk menjaga marwah KPK. Kabaks Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya meyakini Dewas telah bekerja profesional dalam mengusut dugaan pelanggaran etik dari pegawai KPK yang terlibat pungli rutan. Putusan dari Dewas itu akan menjadi salah satu acuan KPK
dalam menangani perkara korupsi dari skandal pungli rutan. Di sisi lain, AM 57 Plus Institute mendesak ada pembenahan menyeluruh di tubuh KPK. Ketua AM 57 Plus Institute, M. Praswat Nugraha, menilai efek rusaknya kepemimpinan Firly Bahuri saat masih menjabat Ketua KPK berdampak pada integritas pegawainya. Kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly dinilai menjadi representasi dari bobroknya KPK saat ini. Praswat mengatakan 93 pegawai KPK yang terlibat pungli tidak bisa lagi dianggap sebagai oknum. Dia mendesak adanya restart atau perbaikan menyeluruh di KPK. Menurut Praswat, gerakan restart KPK bisa dilakukan dengan 3 langkah. Pertama, ia mendesak adanya pemecatan kepada pimpinan KPK yang tidak kompeten. Praswat mengatakan perbaikan di tubuh KPK juga bisa dilakukan dengan pemulihan hak dari 57 pegawai KPK yang pernah dipecat lewat mekanisme tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pungli rutan kami akan segera sidangkan, ya. Ada 93 yang akan disidang. Tapi nggak bisa sekaligus 93 kan, akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Itu 93 itu penerima semua atau gimana, Bu? Semuanya menerima uang? Nominalnya sama semua atau gimana, Bu? Beda-beda. Beda-beda. Yang paling gede itu setingkat apa, karutan kan? Enggak lah. Tapi ada karutan gitu. Ada kan karutannya kan berganti-ganti jadi 4. Pegawainya kan banyak yang menetap. Jadi kan kalau di total ya. Tapi kami tidak terlalu memperhatikan masalah jumlah berapa. Itu mungkin masalah pidana ya. Lebih memperhatikan itu. Kalau kami dari etik yang penting kita lihat integritasnya. Dengan dia menerima sesuatu yang bukan haknya, menyalahgunakan kewenangannya dia sebagai pegawai rutan. Nah itu kan sudah jadi masalah. Bupati Labuan Batu, Erik Atrada-Ritonga, terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Erik Atrada-Ritonga merupakan kader Partai Nasdem ini terjaring kasus suap. KPK juga mengamankan 10 orang dan barang bukti uang hasil OTT. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Salah satu pihak yang ditangkap ialah Bupati Labuan Batu, Erik Atrada-Ritonga. Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuan Batu. OTT di Labuan Bajo ini merupakan kegiatan tangkap tangan pertama KPK pada 2024. KPK mengatakan OTT tersebut terkait kasus suap. Selain Bupati Labuan Batu, KPK menangkap pihak lainnya. Tim KPK turut menyita barang bukti uang dari operasi tersebut. Selain Erik, KPK menangkap kepala dinas hingga anggota DPRD Labuan Batu. Gufron mengatakan KPK juga menangkap pihak swasta. Para pihak yang ditangkap itu masih menjalani pemeriksaan. Ada 10 orang lebih ditangkap dari OTT yang digelar KPK di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara. Para terduga pelaku ini dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 12 Januari pagi.
Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Ada uang ratusan juta rupiah yang disita dari OTT Bupati Labuan Batu. Tim KPK juga menyita pecahan mata uang asing. OTT KPK yang dilakukan di Labuan Batu mendapatkan respon dari Partai Nasdem. Diketahui, Bupati Labuan Batu Erik Atrada Ritonga merupakan kader Partai Nasdem. Ketua DPP Nasdem Kales Mekiansah mengatakan pihaknya belum mengetahui lebih lanjut soal OTT tersebut. Saat ini, Nasdem menunggu keterangan resmi dari KPK. Fathia dan Haris dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dugaan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya. Menurut Majelis Hakim, frasa Lord Luhut bukan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Fathia dan Haris bebas setelah dakwaan jaksa penuntut umum seluruhnya tidak terbukti di pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyoroti frasa Lord Luhut dalam sidang pembacaan putusan kasus pencemaran nama baik terdakwa Haris Azhar dan Fathia Senin 8 Januari 2024. Menurut Majelis Hakim, frasa Lord Luhut bukan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Menurut Hakim, penyematan kata Lord kepada Luhut sesungguhnya justru menunjukkan posisinya yang mendapat banyak kepercayaan jabatan dari Presiden Jokowi. Penyebutan kata Lord pada Luhut bukan ditujukan pada personal, tetapi lebih kepada posisinya sebagai salah seorang menteri di Kabinet Presiden Jokowi. Untuk diketahui, frasa Lord Luhut sempat dipermasalahkan Luhut Binsar Panjaitan ketika hadir sebagai saksi kasus tersebut. Fathia dan Haris bebas setelah dakwaan jaksa penuntut umum seluruhnya tidak terbukti di pengadilan. Sama seperti Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti juga dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya buka suara terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan vonis bebas kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terkait kasus pencemaran nama baik yang menyangkut dirinya. Pertama-tama, Luhut mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim pada Senin 8 Januari 2024. Sebab setiap putusan pengadilan merupakan wujud dari proses hukum yang harus dihormati bersama. Namun demikian, ia juga menyayangkan bahwa terdapat beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang nampaknya tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.
Luhut akan menyerahkan sepenuhnya kepada penuntut umum atas proses yang akan diambil berikutnya. Ia percaya bahwa penuntut umum akan melanjutkan proses hukum ini dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dilaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya setelah keduanya membahas konten dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada", yang tayang di kanal YouTube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021. Setidaknya ada beberapa cuplikan yang membuat Luhut geram, diantaranya seperti Fathia yang menyebut bahwa PT Tobakom Delmandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, ikut bermain bisnis tambang di Papua di Blok Wabu. Perusahaan itu disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtera Group, perusahaan yang dibesut Luhut. Hal itulah yang menjadi dasar Luhut mengajukan gugatan kepada Haris Azhar dan juga Fathia. Anissa Tasya Amelia alias Meli 3GP ditetapkan sebagai tersangka bintang film porno oleh Polda Metro Jaya. Meli 3GP telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik. Penyidik mendalami keterlibatan Meli 3GP dalam rumah produksi film porno. Selebgram Meli 3GP hanya bisa pasrah. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka bintang film porno yang dibuat salah satu rumah produksi di Jakarta Selatan. Meli mengatakan dirinya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang ada. Meli mengaku sudah memberikan bukti kepada penyidik terkait kasus yang menjeratnya tersebut. Ya, kita kooperatif aja sih, yang penting udah ngasih bukti segala macam. Sementara itu, kuasa hukum Meli 3GP Heru Andeskal mengatakan kliennya dicecar 38 pertanyaan dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Penyidik mendalami keterlibatan Meli 3GP dalam rumah produksi film porno. Kan dari ada 38 pertanyaan penyidik sudah kita jawab semua. Tadi setelah pemeriksaan kita mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan ya. Alhamdulillah malam ini Meli bisa pulang, kemungkinan akan dilakukan wajib lapor Senin Kamis ya. Terima kasih. Bang, tadi ada pertanyaan atau Kameli yang beda nggak sih Kak sama sebelumnya yang hari ini? Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin ada penajaman dari jawaban-jawaban yang tadi kami sampaikan. Heru mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik untuk kliennya. Pihak Meli 3GP masih bersikukuh kliennya ditipu sutradara satu dalam keterlibatan sebagai pemeran film porno. Memang awalnya kan nggak sesuai dengan ekspektasi ya, Mbak Meli itu awalnya dijanjikan ataupun diajak untuk syuting YouTube. Ternyata di lokasi memang keadaannya berbeda. Mbak Meli kayak sampaikan kepada saya bahwa HP diambil, pintu dikunci dan tidak diperbolehkan pulang sampai dengan rangkaian syuting yang di skenario kan oleh saudara IR itu sampai dengan selesai. Kalau nggak selesai nggak boleh pulang. Setelah pulang baru waktu itu ditransfer uang ya Mbak Meli ya, yang 1 juta, dan berikutnya tetap ditawarin. Ada 3 kali penawaran ya, penawaran
penawaran 5 juta ya di April lah, penawaran dinaikkan ke 7 juta di bulan April, dan sebelumnya ada di bulan apa namanya 1,5 juta. Berarti ada 3 kali penawaran lagi daripada saudara IR untuk mengajak klien kami syuting lagi, tapi klien kami menolak karena memang nggak ada niatan untuk melakukan syuting seperti yang diperkarakan di Polda Metro Jaya saat ini. Amel, banyak kehilangan pekerjaan nggak sih setelah jadi tersangka ini, Kak? Kenapa? Banyak kehilangan kerjaan nggak sih? Ya lumayan sih ngaruh sama pekerjaan karena kan pengaruh ke berat juga. Kemarin kan ada yang bilang itu kalau misalnya 10 sampai 15, cuma dibayar 1 juta. Itu berapa episode Kak? Cuma satu episode karena aku udah trauma juga main di situ. 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. Dibayar cuma 1 Dibayar 1 juta rupiah dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Adegannya mulai dari semua aku disuruh buka baju sama dia dan itu banyak banget, semua itu emang disuruh sama dia dan tidak ada skrip. Jadi dia mempraktekkan adegannya dan aku disuruh mengikuti apa yang dia bilang. Karena di situ posisi aku nggak punya teman di situ gitu. Jadi aku terpaksa karena aku nggak tahu mau nyelamatin dirinya gimana kan, karena semua cerita kan banyak ya. Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka terkait dengan talent pria maupun talent wanita yang diperankan untuk pembuatan film produksi porno dimaksud. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita. Dan terkait dengan itu, pada tanggal 27 Desember 2023 telah dikirimkan oleh penyidik surat pemberitahuan penetapan tersangka pada JPU pada kantor Kejati DKI Jakarta. Untuk selanjutnya penyidik akan melakukan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap para tersangka yang diskejulkan nanti pada tanggal 8 Januari 2024. Termasuk Siskae, Pak, di dalamnya. Jadi 9 orang talent wanita yang digunakan sebagai model dalam film produksi porno Jakarta Selatan. 9 talent wanitanya semuanya ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Sedangkan 4 orang talent pria, diantaranya 2 orang diantaranya adalah ditetapkan sebagai tersangka. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.